Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini adalah bedengan kita yang nantinya akan kita tanamin palawija ataupun hortikultura. Nih, kita sudah membuat 4 bedengan lur ya. Nih. Untuk bedengan yang ini 1, 2 dan 3 ini sudah jadi lur. Kalau yang bedengan yang keempat itu sebelahnya itu masih belum jadi. Nah, untuk bedengan ini gimana caranya ya ngeceknya secara tanpa alat gitu ya. Dan dilihat dari pertumbuhan gulma apakah sudah bisa ditanami atau belum, atau tanahnya seman-seman atau belum. Itu bisa ditandai dengan tumbuhnya gulma ini lur. Nah, kita langsung aja masuk nih ya. Terus ini nanti akan ditanami rencananya. Kalau pertamanya kacang hijau, setelah kacang hijau akan ditanamin cabai ini lur. Kalau mau tanam cabai di musim penghujan atau di sawah kayak gini yang tergenang air ya, tergenangnya nggak main-main ini lur. Ini kan karena tidak pasang ya. Kalau bisa pasang itu bisa segini itu. Tapi kita juga sudah antisipasinya. Nah, kalau yang sebelah sana itu kita sudah membuat bedengan dan di sana itu sudah kita tanamin kacang hijau itu lur. Nanti kita juga akan mereview yang sudah ditanamin kacang hijau itu. Nah, untuk kita ngecek tanah kita itu asem-aseman atau tidak, ini menurutku ya, atau menurut dari yang sudah tua-tua lur ya, itu bisa dicek kayak gini. Kalau ini di bedengannya ini tumbuhnya kayak gini, suket yang empuk-empuk ya, atau yang lembek-lembek, ini biasanya itu tanahnya itu masih asam. Tapi kalau ditumbuhin kayak gini, kayak tuton, terus suket kayak gini, meraan dan sejenisnya kayak gini, ini bisa ditandain kalau tanahnya itu sudah hampir netral lur ya, atau sudah bisa ditanamin tanaman yang akan kita inginkan ya. Nah, ini tapi kan ini kan sebagian kan masih tumbuh suket atau gulma yang masih empuk-empuk kayak gini lur ya. Ini juga bisa dilihat ya, biasanya tumbuhnya kalau gulma yang empuk, yang lembek itu toh, itu yang di basah-basah, tempat basah kayak gini, atau yang masih asam gitu. Nah, ini penampakan bedengan kita, dan ini amat sangat tinggi lur ya. Ini bisa kita cek. Nah, karena tidak bawa meteran, ini pakai tangan lur ya. Satu tangan ini 23 cm. 1, 2. Ini sekitar 45 sampai 50 cm nya ini lur. Bedengan ini ya. Dari airnya ini tuh. Jadi nanti kalau menggenang itu masih ada sisa sekitar 30-an cm ke atas, itu perakaran dari tanaman kita itu sudah aman itu. Nah, kita sambil ngecek ke sana ya. Soalnya ke sana itu malah tanaman yang lembek itu atau gulma yang lembek itu banyak lur. Jadi otomatis nih kalau ditanamin harus diolah dulu, nggak bisa langsung dicublekin gitu ya, atau ditanduri. Nah, itu kemarin itu baru aku naikin kembali. Jadi untuk penaikan dari tanahnya itu secara bertahap lur, nggak langsung dinaikin semua jadi gitu ya. Supaya apa? Ini kan setengah jadi, biar kering. Setelah kering itu kita baru tutup kembali, atau setelah tumbuh gulma-gulma itu kan kayak gitu kan, tumbuh gulma kembali ya, atau gulma yang lembek-lembek itu loh. Terus kita tutup, nanti kan gulmanya yang ada di permukaan itu kan akan membusuk. Kalau sudah membusuk dan jadi kompos itu kan otomatis nanti akan jadi pupuk atau nutrisi juga ya. Jadi kayak gini cara kita untuk menaikkan atau meninggikan bedengan, nggak sekali jadi tapi secara bertahap. Nah nih, kalau bedengannya yang sedikit lebih pendek atau
mendekati air kayak gini. Ini padahal ini sudah sekitar 30 sentinan dulur ini tuh, tapi masih kurang tinggi nih. Ini nanti kita akan tinggikan lagi sekitar 15-20 cm ini. Ini bisa ditandai dengan ini tumbuhnya gulma-gulmanya ini toh. Gulmanya itu kebanyakan itu yang lembek ini. Ini walaupun ada gerinting kayak apa itu tuton, terus ada juga gini meraan, tapi itu jarang-jarang adanya ya. Terus tumbuhnya barak juga itu kan di tempat ini masih lembab ini. Jadi ini menandakan itu harus ditinggikan kembali ini bedengannya. Apalagi kalau suketnya atau kayak gini ini lur. Ini menandakan tanahnya itu amat sangat lembab ini. Ini kayak gini. Kalau kayak gini ini sisa kemarin yang pada saat kita naikkan itu hidup kembali, bukan dari bibit awal ya. Nah, jadi kalau pengen tanam palawija di musim penghujan atau tepatnya di lahan sawah kayak gini, ini kita harus memperhatikan ya bedengannya kayak gini. Terus jangan apa itu kesusu atau cepat-cepat menanam tanamannya ya. Kalau bisa ya minimal 2 bulan dibiarkan tanahnya itu. Supaya apa ya, supaya bisa netral tentunya. Kita lihatin bedengan kita. Terus kapan waktu pengapuran? Nah, sebenarnya lur ya, ini ya juga menurut pengalaman ya, kalau sudah ini netral, ditunjukin dengan tumbuhnya apa itu suket-suket atau gulma-gulma yang berbatang keras, ataupun kayak gini keriting, ataupun kayak gini tuton, terus raan dan lain sebagainya, itu nggak usah dikasih pengapuran. Itu sebenarnya tidak, sudah bagus, tapi harus dengan catatan ini tanahnya itu harus digemburkan kembali atau dicangkul ataupun dirotari, supaya apa? Supaya bisa mawur kayak gini tuh lur. Nih, ini kan kerikil tanah, karena di sini adalah tanah hitam dan bagus ini lur. Walaupun tanahnya itu kalau kena hujan itu cepat menggumpal kayak gini ya, tapi itu nggak masalah. Tapi kalau kena panas itu langsung jadi mawur atau ngerikil ya ini kan. Tapi kalau cari amannya, langkah baiknya itu ya dikasih pengapuran lur ya. Tapi kalau enggak ya tidak masalah. Yang penting minimal didiamkan selama 2 bulan. Ini kan juga ditumbuhin rumput-rumput yang berbatang lembek. Jadi ya masih masih asam itu tanahnya. Nah, ini kalau yang setengah jadinya itu kayak gini lur. Nih, dari bawah ya, ini kan kalau setengah jadi kan baru 10-15 cm di atas permukaan tanah ya. Ini memang disengajain, yaitu tadi biar ini tumbuh gulma-gulmanya. Soalnya kita kan carinya itu yang pupuk gratis itu lur ya, atau kompos. Selain menunggu lahannya, dan kita bikin komposnya itu di lahan kayak gini. Jadi ini kalau gulma-gulmanya itu kalau diambilin jangan dibuang ya, langsung kayak gini tutup aja. Seperti kemarin pada saat pembuatan itu kan lahan kita kan banyak sekali gulmanya lur ya, sampai ada itu 50-60 cm itu tingginya ya. Kita langsung olah supaya apa ya, supaya jadi kompos, tidak kita spray herbi ya. Kayak gini kan ini sudah tumbuh buahnya ini gulmanya ini ya. Ini kan gulma-gulma lur ya. Ini kemarin itu diriti lur, atau diambilin sebagian itu tuh digunain untuk pakan ternak. Ini sebenarnya kalau nggak diambil ini kuwetel atau lebat ini,
gulma ini. Nah, ini tadi lur ya, gimana cara kita mengecek dari pH atau kenetralan dari tanah lahan kita tanpa alat, atau kita bisa menggunakan tumbuhan atau tanaman yang ada di bedengan kita ini. Nah, ini caranya amat sangat mudah kan lur. Terus kalau mau mengikuti nanti akan mau tanam palawija di lahan sawah kayak gini, ini nanti bisa disimak terus channel ini lur ya. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.